Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. Pagi, selamat Pak. pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Mantap, luar biasa. Baik, Pak. Luar biasa ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini di pembelajaran fisika di pertemuan ketiga di fluida dinamis, yaitu tentang teorema Torricelli, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Kepada Nikola Sato untuk memimpin doa pembukaan di hari ini. Silakan, Nikola. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan membawa doa dalam agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Ya, amin. Pada pertemuan kali ini, Bapak cek dulu ya. Semuanya udah mengisi absen di Google Classroom. Nih ya, Google Classroom-nya kita cek dulu. Absensi. Oke, sudah mengisi semua ya, hadir semua ya. Nanti di Google Classroom ini anak-anak ya, ini sudah tersedia ada materi, ada LKPD dan evaluasi. Nah, ya, untuk pertemuan hari ini sebelum memulai pelajaran kita coba dulu ya. Agungkan salam Tarakanita gitu ya. Di open mic semuanya. Salam Tarakanita. Satu hati, Satu hati, semangat. Tarakanita. Yes. Oke, baik. Terima kasih ya. Anak-anak semuanya, kita hari ini akan masuk ke materi teorema Torricelli gitu ya. Nah, ini adalah merupakan materi lanjutan dari kemarin, yaitu kita belajar tentang azas Bernoulli seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, Bapak menyampaikan dulu apersepsi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang azas Bernoulli. Misalnya di sini ada 3 pipa, lagi-lagi 3 pipa ya. 3 pipa ini ada luas yang A, B, dan C seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak ya, menurut azas Bernoulli, tekanan pada pipa mana yang paling besar? Silakan. Ada yang mencoba? Oh ya, silakan. Iya, Pak. Tekanan yang paling besar itu di pipa A, karena alasannya semakin besar luas pipa, maka kecepatannya akan semakin lambat kan. Nah, kalau kecepatannya semakin lambat, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar. Gitu juga sebenarnya. Baik. Berarti kalau tekanan yang paling kecil yang di mana ini? Chris Nelly? Tekanan yang di B ya, Pak. Di B, bagus sekali. Baik ya, anak-anak semuanya ya. Terima kasih Chris Nelly ya, bagus sekali. Ya, Bapak akan berikan ada 2 gambar nih di depan ya, di layar kita ya. Di layar tersebut ada 2 gambar, di mana kalau kita ilustrasikan di keseharian itu Tetmon lah ya. Nah, di gambar tersebut ada 2 tangki yang berisi air dengan ketinggian yang berbeda. Ya. Nah, kira-kira menurut kalian dulu ya, pemahaman kalian saja dulu ya di awal ini, kira-kira gambar mana nih yang mengalami kecepatan air yang paling besar, kemudian jaraknya yang paling jauh, kira-kira yang mana nih? Kalau itu dibuka kerannya. Ada yang mau coba? Saya. Oh ya, silakan. Owen. Silakan Owen. Kalau menurut saya, Pak, yang untuk kecepatannya yang A lebih besar, Pak, saat menyentuh tanah. Kemudian karena kecepatannya juga besar, jadi jarak yang ditempuhnya lebih jauh daripada yang B. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak semuanya pada kesempatan hari ini seperti biasa secara daring ya kita belajar nanti menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti seperti biasa di pertemuan ketiga ini Bapak memberikan satu masalah nantinya. Di satu masalah tersebut nanti kalian bersama-sama berkolaborasi secara berkelompok ya di breakout room akan mencoba melakukan percobaan di LKPD yang mana nanti dengan LKPD tersebut kalian punya pemahaman dan pengetahuan untuk bisa menjawab permasalahan Bapak ajukan tadi gitu ya. Nah, dalam prosesnya itu nanti ya tidak lupa juga Pak ingatkan Bapak akan menilai ya kerjasama dan tanggung jawab kalian secara kolaborasi ya. Itu individu penilaiannya ya. Anak-anak ya, kita tahu bersama bahwasanya ada dam gitu ya, seperti bendungan seperti itu. Ini ada gambarnya, gambar 1 dan 2 gitu ya. Nah, dari gambar 1 dan 2 ini anak-anak itu memperlihatkan air yang keluar dari lubang yang ada di sekitar dam. Nah, ketika dibuka ya, ternyata kecepatan airnya sangat tinggi. Ya. Nah, pertanyaan Bapak ya, besaran apa saja yang menentukan kecepatan air yang keluar sangat tinggi dari lubang tersebut? Faktor apakah saja? Nanti kita akan coba tahu secara dasar ya. Apakah airnya banyak, segala macam, kita nggak tahu gitu ya. Kemudian besaran apa saja juga yang menentukan ya jarak terjauh
air yang keluar dari lubang untuk menyentuh dasar air gitu ya. Jadi yang keluar itu jarak terjauhnya itu besar apa sih yang mempengaruhinya. Baik ya, inilah permasalahannya. Nah, anak-anak kita masuk ke fase kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Jadi di sini anak-anak nanti Bapak sudah bagi kelompok ya. Itu kelompok Newton dan Pascal. Jadi Bapak bagi menjadi 2 kelompok dengan 6 siswa seperti itu ya. Di mana di layar sudah Bapak sediakan ini kelompoknya dan kalian juga sudah beri nama di setiap Zoom ini ya. Rename-nya sudah berbentuk nama semua, ada Newton dan Pascal gitu ya. Anak-anak, jadi LKPD nanti di kelompok ya, Bapak jelaskan di sini, kita ada tujuannya. Jadi tujuannya kalian nanti menyelidiki hubungan antara ketinggian air dengan jarak pancur air ke tanah. Jadi jarak pancur air yang ke tanah gitu ya. Yang kedua, kalian menyelidiki hubungan ketinggian air dengan kecepatan aliran air gitu ya. Ya, kayak gini misalnya ini berarti 22-an gitu, 22 meter gitu ya, 22 meter. Sedangkan tinggi air ke lubangnya kita ukur dari sini sekitar 8 meter gitu ya, 8 meter. Nah, ketika itu nanti bagaimana percobaannya? Satu-satu dulu. Jadi kita ukur misalnya kecepatannya standby dekat sini. Ketika dilepas langsung kita taruh. Oh, 12,8 tadi. Jadi kecepatan yang awal. Kita buka nih, mau mana nih? Oh, sini berarti 20,45 meter. Kita nanti berjumpa di breakout room ya. Ini minta tolong di organisasi kelompoknya, dibagi tugas. Ada yang mau percobaan, yang lainnya juga mencoba untuk mendiskusikan dari data pertama itu apa sih jawaban untuk pertanyaan pertama, kedua. Dan boleh juga ada juga yang boleh misalnya literasi digital, dia baca materi dulu untuk mencoba menelaah forum diskusi, itu boleh juga gitu ya. Nah, yang pasti dalam percobaan ini Bapak beri waktu sekitar 15-20 menit ya, kita selesai langsung presentasi gitu ya. Karena di akhir Bapak ada penguatan untuk itu. Ini tingginya. Tingginya berapa? 23 yang hanya. Tadi kecepatannya berapa? Dan itu. Dihitung dulu. Jaraknya 21,22 meter. Oke. Itu untuk tabel pertama ya? Ya, kecepatannya sudah kan? Yap, udah. 22 K biasa 22. Oke. Terus 1. 6. Iya 6. Oke. XA akar 5. Apa ini? Oh iya, akar 5 ini. Oh iya, salah tulis aku. Akar 2 akar 4 kali 5. Bapak tunggu ya di ruang utama ya. Oke, Pak. Anda ketik aja lah kesimpulannya nanti ya. Karena ini Oke, batas tinggi waktu bocornya ya. ada. Kita masuk Ada tangki. Iya. ya presentasi, di mana presentasi di sini nanti kalian akan mencoba menyampaikan hasil dari percobaan kalian. Kira-kira mau kelompok siapa dulu nih, yang Pascal atau Newton nih yang presentasi? Oke, Yang kelompok Pascal, Pak. Pascal. Nanti kelompok Newton menanggapi ya. Ya, satu aja. Oke, silakan Gabriel untuk share screen, Nak. Ini data yang kami dapat ada 3. Yang pertama kami ambil dropnya tinggi 23, terus 22, terus 18. Dapat tinggi yang dari lubang ke permukaan air itu yang pertama 7, yang kedua 6, yang ketiga 2. Terus kecepatannya itu 12,5 yang pertama. Terus jarak pancurnya 21,2. Nah, ini kan polanya semakin lama semakin rendah ya tingginya. Terus kalau dilihat ini semuanya berbanding lurus, artinya semakin rendah tingginya, semakin rendah juga yang lain, jarak pancur, kecepatan, tinggi H1 itu semakin rendah semua. Jadi dari kesimpulannya tadi, pertanyaannya bisa dijawab dengan hubungan ketinggian air dengan jarak pancur air ke tanah, yang H ini semakin tinggi juga jarak pancurnya. Terus yang nomor 2 juga, Pak. Semakin tinggi ketinggian air yang H1, itu kecepatannya juga semakin tinggi. Dari sini kan kelihatan, ini rendah ke tinggi, yang ini juga rendah ke tinggi, ini juga rendah ke tinggi. Oke, baik. Terus Sebentar Oke, gitu ya. Gimana kelompok Newton? Kristeli Jolin dan teman-teman? Ya, kurang lebih mirip sama-sama gitu, Pak. Oh, sama. Kesimpulan yang kami dapat, itu semakin tinggi air dari lubang, Oke. tinggi air di permukaan ke lubang, Hmm. itu airnya semakin cepat keluar. Bagus.
Mantap, 1. Oke. Kalau yang jarak gimana? Semakin tinggi air, semakin jauh jarak. Semakin tinggi air, Hancur semakin air. jauh jaraknya. Oke, kita Ya. simpan ya. Baik ya, terima kasih ya kelompok Newton dan Pascal ya yang sudah menyampaikan, luar biasa ya. Nah, selanjutnya pemecahan masalah. Jadi tadi di awal Bapak kasih suatu permasalahan ya, ada dam atau bendungan yang mana di bawahnya itu kecepatan airnya sangat tinggi. Nah, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhinya dari kecepatan dan jarak? Ada yang bisa? Ketinggian, Pak. Ya, ketinggian 1, apalagi? Ada yang bisa menyampaikan? Nah, jadi benar disampaikan tadi ketinggian itu faktornya, faktor mempengaruhi kecepatan dan juga jarak gitu ya. Coba air itu sampai sini aja nih. Iyalah Pak, pasti Iya, Pak. Pak. Pasti di bawah, Pak. Iya, sebenarnya pasti nggak mungkin kan. Nah, jadi memang yang pengaruh itu yang atas ini gitu ya. Nah, itu ya konsepnya yang harus kalian dapatkan dari percobaan tadi. Nah, ini formulasi singkatnya yang Bapak sampaikan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran. Silakan. Saya Pak, boleh Pak. Oh, iya silakan boleh. Untuk kesimpulan ya Pak, ya seperti biasa Pak, virtual lab ini sangat membantu kita untuk membuktikan rumus Pak, kalau rumus itu benar Pak. Terus kita bisa tahu persamaan-persamaan satu sama lain, kecepatan sama jarak sama tinggi sama yang lain Pak, gitu Pak. Oke, baik, terima kasih ya Gabriel ya. Untuk materi itu Pak, kayak yang tadi Pak, itu nyaris semuanya berbanding lurus Pak. Tinggi H dengan H1 dengan jarak dengan kecepatan itu berbanding lurus. Namun ini dari kesimpulan pembelajaran juga ya, yang disampaikan Gabriel tadi, semakin besar ketinggian juga, maka kecepatannya juga semakin besar, dan juga ini pasti berinclude ke jarak yang terjauh tadi dihasilkan juga semakin besar gitu ya. Bapak akan menyampaikan penghargaan pada kelompok yang sudah berproses dengan baik dari awal sampai akhir sehingga dapat kesimpulan dan juga bahkan menemukan rumus ya. Itu adalah kelompoknya Pascal ya. Kita tepuk tangan dulu kelompok Pascal. Ya, luar biasa. Kelompok Newton juga keren ya, bagus juga ya. Bapak senang kalian berdua kelompok ini aktif sampai ke kesimpulan itu udah luar biasa ya. Baik, sekarang kita akan evaluasi. Yang pertama evaluasinya Google Form, nanti itu dikerjakan sampai jam 2 siang. Tapi sebelum itu hari ini kita akan coba untuk evaluasinya dengan kuisis terlebih dahulu. Oke ya. Oke ya, ini peringkatnya ya. Oke. Provisiat untuk Ananda Tri ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ananda Tri, luar biasa. Refleksi pembelajaran hari ini supaya nanti Bapak bisa juga feedback juga. Oh, berarti Bapak harus memperbaiki yang mana gitu. Silakan. Saya boleh. Oh ya, silakan Jolin. Menurut saya pembelajaran hari ini itu seru karena mengerjakan LKPD-nya kan menggunakan virtual lab, terus juga dikerjakan bersama-sama, jadi lebih mudah ngerti dan lebih menyenangkan gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Jolin. Luar biasa ya. Dol, kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa ya. Kepada Stefani, nak, coba dipimpin doa penutup kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin ya. Terima kasih ya, Stefani ya. Anak semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini ya. Luar biasa. Semoga sukses selalu, tetap jaga kesehatan, dan ingat ya, pakai masker kalau kalian ingin berkeluar dari rumah gitu ya. Terima kasih banyak, selamat weekend, sampai jumpa. Terima kasih. Oh, Pak. Terima kasih Pak. Kasih, Ya. Pak. Terima kasih Pak. Kita Terima kasih. Boleh.